Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggi Junaidi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alip Kainuddin. Pada hari ini, kita akan menayangkan hasil presentasi yang telah kita buat dengan tema menciptakan ekuitas merek. Langsung saja kita bahas. Apakah ekuitas merek itu? Merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual. Peran merek. Merek mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen bisa individual atau organisasi untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Proses penetapan merek. Penetapan merek memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek menciptakan struktur mental yang membantu konsumen untuk mengatur pengetahuan merek tentang produk dan jasa. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Fungsi merek. 1. Fungsi praktis primer merek adalah mengidentifikasikan pembuat atau penjual suatu produk. 2. Bagi instansi dan program perusahaan, citra merek kuat dapat memenuhi tujuan pemasaran, pemahaman dan kesadaran tinggi akan fitur. 3. Merek yang kuat membantu konsumen menemukan apa yang mereka cari sehingga membuat keputusan pembelian dengan cepat dan yakin bahkan dapat memuaskan kebutuhan. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek. Pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek terdiri dari semua pikiran. Ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang lebih besar. Ekuitas merek sebagai jembatan. Konsumen akan memutuskan berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang merek. Kemana dan bagaimana mereka pikir merek itu seharusnya dipersepsikan dan berkenan atau tidak akan segala bentuk tindakan atau program pemasaran. Janji merek adalah visi pemasar tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Pada akhirnya, nilai dan prospek masa depan merek sebenarnya terletak pada konsumen. Model ekuitas merek. Meskipun pemasar perbandingan serupa mengenai prinsip penetapan merek dasar, sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif berbeda. Penilaian aset merek. 1. Diferensiasi mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Yang kedua, energi mengukur arti momentum merek. 3. Relevasi mengukur cakupan daya tarik merek. 4. Harga diri mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. 5. Pengetahuan mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Membangun ekuitas merek. Untuk membangun ekuitas merek, yang pertama yaitu 1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek, nama merek, logo lambang, karakter, juru bicara, lagu, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan perbedaan identitas lain seperti orang, tempat, atau barang. Memilih elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Sebagian besar merek kuat menerapkan berbagai elemen merek.
Kriteria pemilihan elemen merek. Terdapat 6 kriteria, yaitu A. Dapat diingat, B. Berarti, C. Dapat disukai, D. Dapat ditransfer, E. Dapat disesuaikan, dan F. Dapat dilindungi. Mengembangkan elemen merek. Jika konsumen tidak memeriksa banyak informasi dalam mengambil keputusan produk mereka, elemen merek seharusnya mudah dikenali dan diingat serta bersifat deskriptif dan persuasif, keramahan dan daya. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Pelanggan mengenal merek melalui banyak sentuhan dan titik kontak, seperti observasi dan penggunaan pribadi, berita dari mulut ke mulut, interaksi dengan personal perusahaan. Personalisasi. Pemasaran personalisasi adalah tentang memastikan mereka dan pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan, sebuah tantangan. Mengingat tidak ada dua pelanggan yang identik. Integrasi. Pemasaran integrasi adalah tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka untuk mencapainya. Internalisasi. Penetapan merek internal adalah kegiatan dari proses yang membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan, penting bagi perusahaan jasa dan pengecer bahwa semua karyawan mempunyai pemahaman yang mendalam dan terkini tentang merek dan janjinya. Beberapa prinsip penting untuk penetapan merek internal yaitu memilih saat yang tepat, menghubungkan pemasaran internal dan eksternal, dan menghidupkan merek bagi karyawan. Mengangkat asosiasi sekunder. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dan sumber-sumber, seperti perusahaan itu sendiri atau melalui strategi penetapan merek dengan negara dan wilayah geografis lainnya. Mengukur ekuitas merek. Ada 3 hal yaitu audit merek, studi penelusuran merek, dan penilaian merek. Simpulan dari pembahasan materi, maka dapat disimpulkan bahwa ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan merek dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kita. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata dari kita yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.